metode pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada keempat pemateri untuk memaparkan hasil diskusi kelompok mereka. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik metode pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Yang pertama itu pengertian metode. Menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu metos, yang merupakan kombinasi kata meta atau melalui dan hodos, yaitu jalan. Dalam bahasa Inggris, metode berarti method, yang berarti cara. Metode dalam bahasa Jerman yaitu Methodizeit, artinya jalan. Sedangkan dalam bahasa Arab, metode disebut tarik. Menurut Munir 2009 berpendapat metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara yang telah diatur melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Baik, yang kedua yaitu jenis-jenis metode dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Yang pertama itu metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode penyampaian materi pembelajaran dari guru secara lisan. Penyampaian ini berlangsung satu arah atau dua arah. Satu arah jika guru hanya mentransfer ilmu. Dua arah jika selain pengetahuan atau informasi guru juga membuka pertanyaan kepada siswa. Metode ceramah bisa diterapkan di hampir semua jenjang kelas di sekolah dasar, mulai dari kelas 1 hingga sampai kelas 6. Namun biasanya di kelas-kelas yang lebih tinggi, misalnya kelas 4 sampai kelas 6, materi yang diajarkan sudah lebih kompleks dan cocok untuk menggunakan ceramah sebagai metode pengantar atau penjelasan. Metode ceramah cocok untuk berbagai jenis materi pembelajaran yang membutuhkan penjelasan panjang dan mendalam. Contohnya pembelajaran di kelas 4 SD, mata pelajaran tata cara penggunaan tanda titik. Nah, langkah penerapan yang dilakukan di sini yang pertama itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Langkah ini sangat penting karena memberikan arah yang jelas kepada siswa mengenai apa yang diharapkan mereka pelajari setelah sesi pembelajaran. Dengan mengetahui tujuan, siswa akan lebih fokus dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, guru juga di sini secara implisit menyampaikan tujuan pembelajarannya. Misalnya, anak-anak hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita yaitu supaya siswa dapat mengetahui tanda baca. Nah, dari itu juga siswa bisa membedakan tanda baca yang dijelaskan oleh guru. Yang kedua itu guru menjelaskan materi secara lisan dengan bantuan papan tulis atau media. Nah, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan lebih konkret, dan memberikan contoh-contoh yang konkret untuk penjelasan materi. Media visual seperti gambar, diagram, atau video dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep yang abstrak. Yang ketiga itu guru memberikan contoh-contoh penggunaan tanda baca. Nah, contoh-contoh yang relevan dan beragam akan membantu siswa memahami bagaimana tanda baca digunakan dalam konteks yang berbeda. Dan yang ketiga itu siswa mencatat materi yang disampaikan. Siswa akan mencatat materi untuk membantu mengingat informasi yang telah dipelajari atau yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Selain itu juga catatan juga dapat digunakan sebagai referensi untuk belajar mandiri di rumah bagi siswa. Yang kedua itu metode diam. Pembelajaran bahasa dalam metode diam lebih menekankan pada
sikap siswa ketika guru berceramah. Dalam hal ini, siswa menyimak penjelasan guru. Contohnya dalam refleksi diri. Guru meminta siswa menutup mata sejenak dan memikirkan pengalaman mereka tentang topik tertentu, misalnya tentang peran air dalam kehidupan. Nah, di sini yang kedua juga menyusun pendapat. Dalam diskusi, guru memberikan waktu hening selama 2 menit agar siswa dapat menyusun ide atau argumen sebelum berbicara. Dan yang ketiga itu siswa menyimak dalam diam, yaitu selama penjelasan siswa tidak berbicara, bertanya atau memberikan respon verbal. Mereka hanya mendengarkan dengan saksama dan mencatat poin-poin penting dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi dapat disimpulkan dalam metode ini peran utama siswa adalah mendengarkan, menyimak dan memproses informasi yang disampaikan oleh guru tanpa interupsi atau diskusi. Nah, sikap diam ini membantu siswa memusatkan perhatian penuh pada materi yang diajarkan. Setelah sesi ceramah selesai, guru juga dapat membuka sesi tanya jawab dan memberikan latihan untuk mengukur pemahaman siswa. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya dan siswa menjawab atau sebaliknya, siswa yang bertanya dan guru yang menjawab. Ibrahim 2010. Dalam pelaksanaannya, metode tanya jawab dilakukan agar siswa memusatkan perhatian pada pembelajaran berlangsung, di mana selain guru, siswa juga berhak memberikan pertanyaannya yang harus dijawab oleh guru maupun siswa lainnya. Nah, contohnya di kelas 5, materi unsur intrinsik cerita rakyat. Langkah penerapannya yang pertama itu guru membacakan cerita rakyat dan guru mengajukan pertanyaan seperti siapakah tokoh utama dalam cerita ini atau apa pesan moral dari cerita tersebut. Yang berikut, siswa menjawab pertanyaan secara bergiliran. Dan yang terakhir, guru menanggapi jawaban siswa dan memberikan penjelasan tambahan jika diperlukan. Di sini kegiatan gurunya itu membacakan cerita atau mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan. Kegiatan siswanya itu mendengarkan cerita, menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dan masuk dalam kelompok untuk berdiskusi. Yang keempat, metode diskusi. Baik teman-teman, metode diskusi itu merupakan suatu metode pengajaran yang mana guru memberikan suatu persoalan atau masalah kepada murid dan para murid diberikan kesempatan secara bersama-sama untuk memecahkan masalah itu. Metode diskusi juga adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Metode diskusi ini dapat mendorong siswa berpikir sistematis dengan menghadapkannya kepada masalah-masalah yang akan dipecahkan. Selain itu, siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Dengan diskusi, murid dapat saling tukar-menukar informasi, di mana menerima informasi dan dapat pula mempertahankan pendapatnya dalam rangka pemecahan masalah. Supriyati 2020. Metode ini bersifat interaktif, artinya terdapat pertukaran pendapat dan informasi tentang sesuatu yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Contohnya di kelas 6, materi perbedaan puisi lama dan puisi modern. Langkah penerapannya, yang pertama itu guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil, di mana guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil itu untuk
kedua, setiap kelompok diberi puisi untuk dianalisis. Nah, kegiatan yang kedua itu guru itu memberikan puisi untuk bagi setiap kelompok untuk dianalisis dan menyuruh siswa itu terlibat aktif. Yang ketiga, siswa berdiskusi untuk menemukan perbedaan antara puisi lama dan puisi modern. Yang terakhir, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Berikutnya, kegiatan gurunya di sini tuh membimbing diskusi, memberikan pertanyaan pemandu, dan mengevaluasi hasil diskusi. Terus kegiatan siswanya berdiskusi, mencatat hasil diskusi, dan mempresentasikannya di depan kelas. Jenis metode yang berikutnya itu metode penugasan. Menurut Sakala 2005 halaman 219, metode penugasan adalah cara pengajaran bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan belajar. Kemudian harus dipertanggungjawabkan. Metode penugasan dilakukan dengan cara memberi tugas khusus kepada siswa untuk dikerjakan di luar jam pembelajaran. Pelaksanaan bisa di rumah, di perpustakaan, dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, menyusun laporan kegiatan. Tugas ini bisa bersifat individual dan juga bisa bersifat kelompok. Contohnya di kelas 4 SD dengan materi menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi. Langkah penerapannya, yang pertama itu guru menjelaskan langkah-langkah menulis cerita pendek. Sebelum memberikan tugas, di sini seorang guru menjelaskan beberapa hal cara menulis cerita pendek yang harus dikerjakan oleh peserta didik agar di lapangan nanti mereka tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan cerita-cerita yang akan harus mereka kerjakan. Yang kedua itu guru memberikan tugas kepada siswa untuk menulis cerita pendek di rumah. Sebelum menyampaikan berkaitan dengan ini tugas, seorang guru mampu menjelaskan kira-kira langkah yang seperti apa dalam mengerjakan sebuah tugas yang di rumah. Contohnya pengalaman di rumah itu kira-kira seperti apa? Baik kalau pengalaman bersifat membantu orang tua atau kegiatan-kegiatan dalam kehidupan mereka dalam keseharian. Dengan memberikan arahan atau motivasi seperti ini, seorang siswa itu mampu mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh guru itu dengan baik dan dapat menghasilkan hal-hal yang memuaskan. Yang ketiga itu guru memeriksa dan memberikan umpan balik terhadap hasil tulisan siswa. Di sini peran seorang guru juga bertanya kepada siswa berkaitan dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Dengan adanya umpan balik ini, seorang guru mampu bertanya kira-kira keseriusan pengalaman yang ada yang dikerjakan oleh peserta didik itu apa benar-benar sesuai dengan yang dituliskan, sesuai dengan pengalaman mereka alami dalam kehidupan. Contohnya tadi di lingkungan rumah. Yang berikut itu kegiatan guru juga di sini menjelaskan tugas, memberikan arahan dan mengevaluasi hasil kerja siswa. Menjelaskan tugas, seorang guru di sini mampu menjelaskan berkaitan dengan materi-materi yang perlu siswa pelajari. Dengan adanya penjelasan lebih lanjut ini berkaitan dengan materi, seorang siswa itu tidak akan mengalami kesulitan, tidak akan mengalami kesulitan untuk menerapkan berkaitan dengan proses pembelajaran, apalagi tugas-tugas yang diberikan oleh seorang guru. Selain menjelaskan tugas, seorang guru juga memberikan arahan. Di sini arahan itu berkaitan dengan materi. Kira-kira cerita-cerita pendek yang dikerjakan itu dalam konteks apa? Di sini dengan adanya arahan-arahan seperti ini mampu mengembangkan atau seorang peserta didik itu dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan itu dengan baik. Dan arahan ini sangat penting membuat peserta didik itu dapat mengerti berkaitan dengan hal-hal yang akan dipelajari. Dan yang ketiga itu mengevaluasi hasil kerja siswa. Di sini seorang guru maupun dengan teman-teman peserta didik dalam kelas mengevaluasi bersama kira-kira hasil kerja siswa itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Ketika tidak
ketika tidak sesuai atau kalimat-kalimat yang tidak baik, seorang guru memberikan arahan atau mengevaluasi. Ketika mengerjakan harus sesuai dengan prosedur atau arahan yang ada yang diarahkan oleh seorang guru. Di sini yang kegiatan siswa menulis kabinet secara mandiri. Di sini juga tadi ada yang kerja secara mandiri maupun kelompok. Dengan menulis cerita pendek secara mandiri, seorang siswa itu mengerjakan cerita-cerita pendek yang pernah dialami dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah. Dengan adanya menulis pengalaman-pengalaman begini, mampu mengembangkan pemikiran-pemikiran atau pengalaman-pengalaman yang ada yang dilakukan oleh peserta didik. Yang berikut itu jenis metode latihan. Menurut Rostia 2001, metode latihan adalah suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Dalam pelaksanaan metode latihan diberikan kepada siswa untuk berlatih agar siswa itu memiliki keterampilan berbahasa. Metode latihan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mendekatkan pada kegiatan berulang-ulang atau latihan secara terus-menerus untuk menguasai suatu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa yang dimaksud bisa meliputi yang pertama itu keterampilan mendengarkan, melatih siswa untuk memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Di sini seorang guru mampu mengarahkan siswa ketika dalam proses pembelajaran itu agar apa yang disampaikan, agar apa yang dijelaskan itu mampu dicermati atau didengarkan secara baik. Yang kedua itu keterampilan berbicara, melatih siswa untuk menyampaikan pikiran dan perasaan secara lisan. Dengan adanya latihan-latihan seperti ini berkaitan dengan bicara, ini salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan, yang perlu dikembangkan oleh peserta didik lewat arahan-arahan atau masukan-masukan dari seorang guru. Dengan adanya keterampilan-keterampilan seperti ini, seorang siswa itu mampu menampilkan atau mampu berbicara, berkomunikasi, menyampaikan ide atau gagasan yang mereka pikirkan dalam lingkungan kelas atau di depan kelas. Yang berikut itu keterampilan membaca, melatih siswa untuk memahami teks bacaan. Dan yang terakhir keterampilan menulis, melatih siswa untuk menyusun kalimat dan paragraf yang baik dan benar. Dengan adanya pelatihan menulis seperti ini, seorang siswa itu mampu seimbang dengan pikiran yang ada, kemudian dituliskan di atas kertas. Ini merupakan salah satu kemampuan mereka untuk mengingat kembali berkaitan dengan hal-hal yang pernah mereka lakukan. Nah, contohnya ini penerapannya di kelas 2 SD dengan materi membaca puisi dengan intonasi yang benar. Terus langkah penerapannya yang pertama itu guru membaca puisi dengan intonasi yang benar. Sebagai contoh, jadi sebelum menulis siswa untuk membaca berkaitan dengan puisi, seorang guru di sini lebih dulu membaca kira-kira intonasi yang tepat itu bagaimana. Kira-kira ketika sudah memberikan arahan atau contoh oleh diri, maka kita pasti akan mengikut dengan arahan yang ada. Yang menuntut siswa diminta membaca puisi secara bergiliran. Dan yang ketiga, guru memberikan umpan balik dan melatih siswa hingga mencapai intonasi yang tepat. Kegiatan guru di sini itu memberikan contoh, melatih siswa, memberikan evaluasi. Kegiatan siswa itu melatih membaca puisi dengan bimbingan guru. Yang berikut metode simulasi. Simulasi merupakan suatu metode pelatihan yang memperarahkan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dan keadaan sesungguhnya. Dalam pelaksanaan, siswa dibina kemampuannya berkaitan dengan keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok. Siswa juga diajar untuk dapat bermain peran beberapa perilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh metode simulasi ini di kelas 5 SD, yaitu dengan materi bermain peran dalam cerita rakyat. Langkah penerapannya itu guru memilih cerita rakyat untuk diperankan
oleh siswa. Nah, dengan memilih cerita rakyat untuk diperankan oleh siswa mampu mempraktekkan sesuai dengan cita-cita yang ada. Cita-cita yang ada ini contohnya cita-cita rakyat yang terjadi pada zaman dahulu, kemudian dipraktekkan dengan kejadian-kejadian yang nyata, kemudian mereka dipraktekkan untuk melatih kemampuan mereka dalam proses pembelajaran. Yang mengikuti itu siswa dibagi peran seperti tokoh utama, antagonis, dan narator. Yang ketiga itu siswa memerankan cerita sesuai naskah dengan arahan guru. Nah, contohnya peran utamanya kira-kira siapa? Dan dalam cerita itu pasti terdapat ada yang jahat dan ada yang baik. Dengan melakukan seperti ini, seorang siswa mampu mengembangkan kemampuannya dengan bercerita berkaitan dengan cerita-cerita yang dulu dan mampu mempraktikkan dengan baik sesuai dengan cerita-cerita yang nyata. Ini merupakan salah satu melatih kemampuan mereka untuk mampu bersaing dan mampu menunjukkan pengalaman sebuah film itu EQ. Dengan adanya EQ seperti ini mereka mampu mempraktikkan dengan baik dan benar sesuai dengan cerita-cerita yang terjadi pada masa lampau. Di sini kegiatan guru itu menyiapkan naskah, membuat simulasi dan mengevaluasi peran siswa. Baik, yang kedelapan adalah metode tutor sebaya. Jadi metode tutor sebaya di sini merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran di mana guru memberikan bimbingan kepada siswa dan siswa yang lebih memahami materi pembelajaran berperan sebagai tutor bagi teman-temannya yang membutuhkan bantuan. Dalam metode ini, siswa saling membantu untuk memahami materi sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Jadi teman-teman, lingkungan belajar yang kolaboratif di sini merupakan suasana atau situasi pembelajaran di mana siswa saling bekerja sama, berbagi pengetahuan dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Metode ini terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran sekaligus mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kepemimpinan di antara siswa. Jadi contoh penerapannya itu di sini kami ambil untuk kelas 4 SD. Materinya itu tentang membuat pantun. Langkah penerapannya itu pertama, guru memilih beberapa siswa yang sudah memahami materi untuk menjadi tutor. Jadi di sini teman-teman, guru terlebih dahulu menentukan siswa mana yang sudah memahami atau sudah bisa membuat pantun untuk menjadi tutor bagi teman-teman yang belum memahami, yang belum bisa membuat pantun tersebut. Dan yang kedua itu tutor membantu teman-teman yang kesulitan membuat pantun. Jadi siswa yang dikirim untuk menjadi tutor di sini itu membantu teman-teman yang belum bisa membuat sebuah pantun. Yang kedua adalah tutor membantu teman-teman yang kesulitan membuat pantun. Dan yang ketiga, guru mengamati proses pembelajaran. Jadi guru di sini memantau apakah proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar atau tidak. Jadi kegiatan guru di sini juga dapat memilih tutor, memantau atau memberikan evaluasi. Sedangkan kegiatan siswa adalah belajar dari tutor sebaya yang membuat pantun. Yang kesembilan itu metode pengamatan. Metode pengamatan di sini merupakan pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang melibatkan siswa secara aktif untuk mengamati lingkungan atau objek tertentu. Hasil pengamatan tersebut kemudian diungkapkan dalam bentuk karya bahasa seperti cerita, puisi, atau laporan. Metode ini menekankan kemampuan siswa dalam mengamati suatu objek secara mendalam dan menyusun laporan berdasarkan hasil pengamatannya. Sebagai contoh, guru dapat mengajak siswa ke taman atau kebun untuk mengamati berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Nah, setelah itu, siswa diminta untuk menyusun laporan atau cerita berdasarkan pengamatannya mereka. Metode ini bertujuan
siswa. Nah, di sini adalah kami ambil untuk kelas 3 SD. Materinya itu menemukan ide pokok paragraf. Langkah penerapannya itu pertama, guru memberikan teks bacaan pendek. Jadi di sini guru memberikan teks bacaan kepada siswa dan siswa di sini bertugas untuk melihat teks bacaan tersebut. Dan yang kedua itu siswa membaca dan mengamati isi teks. Dan yang ketiga siswa mencatat ide pokok dari setiap paragraf. Tugas siswa di sini setelah mereka mengamati isi teks tersebut, mereka diminta untuk menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Dan yang keempat, guru mengevaluasi hasil pengamatan siswa. Setelah siswa melakukan pengamatan atau menentukan ide pokok pada cerita tersebut, tugas guru di sini menjelaskan kembali apa yang sudah dikerjakan oleh siswa tersebut. Kegiatan guru di sini juga dapat menyediakan teks bacaan dan memandu pengamatan siswa. Sedangkan kegiatan siswa membaca, mengamati dan mencatat ide pokok. Metode yang terakhir itu adalah metode dialog. Metode dialog ini merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam percakapan atau diskusi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Dalam metode ini, siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga aktif berbicara, memberikan tanggapan dan berinteraksi dengan orang lain. Metode dialog ini menekankan keterampilan komunikasi siswa dalam kelompok serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai situasi. Tujuannya itu adalah melatih siswa agar lebih percaya diri dalam berkomunikasi sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan bekerja sama. Penerapan yang di sini adalah untuk anak kelas 6 SD. Materinya itu adalah analisis tokoh dalam cerita fiksi. Langkah penerapan di sini yang pertama, guru dan siswa berdialog mengenai tokoh utama dalam cerita. Dan yang kedua itu, guru mengajukan pertanyaan seperti apa pendapatmu tentang sifat tokoh ini. Jadi misalkan kita ambil cerita tentang maling kundang. Jadi tugas guru di sini memberikan pertanyaan kepada siswa tentang apa watak dari si maling kundang tersebut. Jadi yang ketiga itu siswa menjawab dan berdiskusi dengan guru dan teman. Setelah memberikan pertanyaan, tugasnya siswa itu mencari jawaban tentang pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Kegiatan guru juga dapat mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi dialog. Sedangkan kegiatan siswa berdiskusi dan memberikan pendapat tentang tokoh dalam cerita tersebut. Baik, kesimpulannya metode pembelajaran memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar. Setiap metode memiliki karakteristik, tujuan, dan langkah penerapan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan materi, tingkat pendidikan, serta kebutuhan siswa. Kombinasi metode yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu siswa memahami materi, serta mengembangkan keterampilan kognitif, efektif, dan psikomotorik secara optimal. Sekian, kita kembalikan ke moderator.
diam dalam waktu yang lama. Baik, dalam metode diam teman-teman terdapat kelebihan dan kelemahannya. Di mana kelebihan metode diam ini diterapkan dalam proses pembelajaran itu, yang pertama, meningkatkan fokus dan refleksi. Dia memberi siswa waktu untuk berpikir mendalam, merefleksikan informasi atau mencari solusi. Yang kedua, mengurangi distraksi, di mana lingkungan hening membantu siswa berkonsentrasi penuh pada tugas yang diberikan. Yang ketiga, mengasah kemandirian dalam diam. Siswa belajar mengambil inisiatif dan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Terus kekurangannya, yang pertama menimbulkan kebosanan. Jika dilakukan terlalu lama, siswa terutama anak-anak bisa merasa bosan karena kurang adanya stimulus interaktif. Yang kedua, memicu stres atau tekanan. Beberapa siswa mungkin merasa tertekan karena suasana yang kaku dan kurang fleksibel. Yang ketiga, kurang mendukung interaksi sosial, di mana pembelajaran diam tidak memberikan kesempatan siswa untuk bekerja sama atau berdiskusi, yang penting untuk keterampilan sosial. Terus dari kelebihan dan kekurangan metode diam nih teman-teman, strategi yang efektif untuk digunakan itu yang pertama, penerapan secara seimbang. Gunakan metode diam hanya dalam waktu singkat, misalnya saat refleksi individu atau setelah diskusi kelompok. Yang kedua, gabungkan dengan aktivitas lain, misalnya beri waktu diam untuk merenung setelah pembelajaran aktif, atau gunakan diam untuk mendalami instruksi sebelum memulai tugas kolaboratif. Terus yang terakhir, beri variasi dalam aktivitas, di mana setelah penerapan metode diam, ajak siswa berdiskusi atau bergerak untuk mengurangi rasa bosan dan tekanan. Bagaimana kelompok studi ada pertanyaan atau tambahan? Lanjut. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dengan pertanyaan, menurut kelompok, apakah dengan menggunakan metode tutorial sebaya ini, siswa dapat memahami materi yang sudah diajarkan? Menurut kami iya. Metode tutor sebaya dapat sangat efektif dalam membantu siswa memahami materi yang telah diajarkan. Dalam metode ini, siswa lebih memahami materi, akan mengajari teman kelasnya yang mungkin kesulitan, sehingga dapat memperkuat pemahaman mereka sendiri sekaligus membantu teman mereka. Dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama itu pembelajaran akan aktif. Dengan menjadi tutor, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah dan menyampaikan kembali kepada teman mereka. Proses ini memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan, dan mengajarkan orang lain adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang suatu topik. Yang kedua itu penyampaian dengan bahasa yang lebih sederhana. Siswa yang menjadi tutor cenderung menyampaikan materi dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami karena mereka berbicara kepada teman sebayanya. Ini memungkinkan teman yang menerima bantuan untuk memahami materi dengan cara yang lebih mudah dan relevan dengan pengalaman mereka. Bagaimana kelompok 4? Apakah ada perubahan yang harus Baik, pertanyaan untuk kelompok 2 yang diberikan oleh kelompok 2, yaitu dijelaskan tadi bahwa metode diam merupakan guru menjelaskan materi sedangkan siswa diam dan mendengarkan dengan baik terkait materi tersebut, dan guru menyuruh siswa untuk memejamkan mata guna untuk mendalami pengalaman mereka terkait materi yang dibahas. Kita mengetahui bahwa banyak siswa SD yang selalu sibuk dengan dunianya sendiri, misalnya bermain, berbicara dengan teman. Pertanyaannya, apakah metode diam ini dapat berjalan efektif? Karena kami melihat juga
siswa sudah bisa mendalami pengalaman pribadi terkait materi dengan notabene mereka masih banyak yang sibuk dengan dunia mereka sendiri. Jadi teman-teman, metode diam di sini di mana guru menjelaskan dan siswa diminta mendengarkan sambil memejamkan mata. Sebenarnya bisa membantu kalau caranya pas. Tapi untuk anak SD, metode ini kadang kurang efektif karena kenapa? Karena anak-anak SD biasanya lebih suka bergerak, bermain, dan sulit diam terlalu lama. Kalau terus-menerus begitu, mereka bisa bosan atau malah tidak fokus. Selain itu, anak SD masih lebih mudah paham sesuatu yang nyata seperti gambar, permainan, atau aktivitas. Jadi, minta mereka untuk mendalami pengalaman. Mungkin agak sulit kalau cuma mendengarkan penjelasan tanpa hal yang menarik perhatian mereka. Jadi supaya lebih efektif itu, guru bisa coba kombinasi dengan cara lain. Misalnya itu bercerita, bermain peran, atau pakai alat peraga. Dan juga guru tidak boleh melupakan bahwa durasi metode ini juga harus singkat. Dan di akhir pelajaran, ajak anak-anak berbagi pengalaman atau pengalaman mereka. Jadi kesimpulannya di sini, metode ini sebenarnya efektif, tapi harus dipadukan dengan cara-cara yang lebih interaktif dan menyenangkan supaya anak-anak tetap semangat untuk belajar. Bagaimana kelas kelompok atau teman-teman ada pertanyaan atau sanggahan? Baik, terima kasih. Tadi saya dengar sedikit penjelasan dari teman Irna bahwa metode yang kalau tidak salah tadi tidak bisa diterapkan ke anak SD. Dan lanjutan dari saya, lalu kenapa teman-teman tadi menampilkan metode yang itu di pembelajaran SD? Kan biasanya tuh anak-anak di SD kan lebih suka bergerak, bermain, dan sulit diam terlalu lama tuh. Jadi saya tidak bilang kalau metode diam itu tuh tidak efektif untuk diterapkan SD. Saya menjelaskan di sini metode diam ini tuh efektif jika guru itu memadukan menjelaskan bahwa metode ini tuh efektif jika guru itu memadukan pembelajaran tuh lebih bervariasi supaya siswa juga tidak bosan gitu. Tadi kayaknya mungkin saya yang salah dengar ya. Tapi yang saya dengar tadi tidak cocok. Teman Irna tadi ada sudut kata tidak cocok diterapkan di SD. Saya baca langsung ya. Karena begini, lahir dari kami punya pertanyaan tadi dengan mengatakan bahwa apakah metode ini efektif. Terus mereka menjawab metode ini efektif jika guru bisa memadukannya dengan berbagai metode lain, misalnya dengan menggambar. Ini efektif jika dipadukan. Lanjut. Oke, saya akan menjawab ini pertanyaan dari kelompok. Pertanyaannya, apa saja kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan beberapa metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar? Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, guru sering menghadapi berbagai kendala ketika mengimplementasikan metode pembelajaran seperti diskusi, penugasan, latihan, dan simulasi. Kendala pada metode diskusi itu kurangnya partisipasi siswa. Yang pertama itu beberapa siswa cenderung pasif atau tidak percaya diri untuk mengumumkan pendapat. Contohnya, ketika seorang guru menyampaikan untuk memberikan pertanyaan, kadang-kadang seorang siswa itu merasa bahwa apa yang disampaikannya itu tapi salah. Makanya di sini seorang siswa itu merasa bimbang
dengan jawaban yang dipikirkan oleh setiap peserta didik tersebut. Nah, metode diskusi ini biasanya sering berpartisipasi aktif seorang peserta didik dalam kelas. Dan ini memiliki kendala di setiap peserta didik untuk menampilkan atau menjawab berkaitan dengan pertanyaan dan menampilkan komunikasi berkaitan dengan ide atau gagasan yang mereka akan jawab. Yang kedua itu waktu yang terbatas. Nah, diskusi sering memakan waktu sehingga tidak semua materi dapat tersampaikan. Contohnya dalam proses pembelajaran itu, dalam proses pembelajaran berkaitan materi yang dijelaskan sering waktu itu terbatas. Makanya dalam proses pembelajaran materi-materi yang disampaikan itu tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan dengan adanya kendala, contohnya terbatasnya sebuah waktu. Terus yang berikut itu didominasi oleh siswa tertentu. Ada siswa yang terlalu mendominasi diskusi sehingga pendapat siswa lain itu tidak tersampaikan. Kadang-kadang dalam kelas itu ada siswa itu yang selalu aktif di mana di sini dia tidak memberikan kepada teman-teman lain untuk menjawab. Kadang-kadang di SD itu atau di kelas yang seperti kita alami pengalaman pada saat magang tua, ada siswa-siswa yang selalu aktif. Kadang-kadang tidak memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan di sini ada beberapa hal untuk mengatasi sebuah solusi berkaitan dengan masalah-masalah atau kendala yang dihadapi dalam diskusi dalam proses pembelajaran. Solusi yang pertama itu berikan panduan yang jelas sebelum diskusi dimulai, seperti aturan partisipasi dan pembagian waktu berbicara. Seorang guru di sini harus memberikan panduan ketika dalam proses pembelajaran untuk mempresentasikan tugas di depan kelas. Seorang guru itu harus memberikan arahan atau panduan yang jelas supaya dalam proses pembelajaran pada saat berdiskusi tidak terkontrol dan semua siswa itu mampu mengarahkan semua arahan-arahan yang disampaikan oleh pendidik. Yang kedua itu bagi siswa ke dalam kelompok kecil agar setiap siswa memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ini sangat penting ketika kita membalikkan beberapa siswa ke dalam kelompok kecil. Di sini mereka berpartisipasi aktif untuk mengerjakan dan mampu menyampaikan pendapat atau mereka dalam kelompok, dan di dalam kelompok mereka akan membalikkan tugas untuk menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan materi. Mungkin ini salah satu melatih kemampuan siswa untuk berbicara atau berkomunikasi di depan kelas. Dengan adanya latihan-latihan seperti ini mampu mengasah kemampuan mereka dalam proses pembelajaran. Terus yang berikut, batasi waktu diskusi dengan trainer atau jadwal yang tetap untuk menjaga efisiensi waktu. Ini merupakan salah satu arahan atau panduan dari guru. Kira-kira dalam satu kelompok itu waktu yang dibutuhkan untuk menjelaskan materi yang diberikan itu kira berapa agar terarah dan tepat waktu dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12. Apakah metode ceramah dapat diterapkan dengan baik dan tidak menimbulkan rasa bosan bagi peserta? Baik, seperti yang dikatakan oleh Ibu kemarin bahwa setiap metode jika bisa diterapkan di kelas mana saja, itu tergantung dari bagaimana guru menerapkan setiap metodenya. Seperti yang kita ketahui itu metode ceramah itu baik seperti yang kita ketahui itu metode ceramah itu salah satu metode yang bagaimana proses pembelajarannya itu digunakan karena cocok untuk penyampaian informasinya itu secara langsung. Selain penyampaian informasinya secara langsung, metode ceramah itu memiliki kelebihan dan
kekurangannya, di mana kelebihan metode ceramah itu menghemat sumber daya, karena metode ceramah itu tidak membutuhkan banyak alat atau persiapan. Terus yang kedua itu bersifat fleksibel, mudah disesuaikan dengan berbagai topik dan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh guru maupun siswa. Terus kekurangan metode ceramah ini teman-teman, yang pertama itu minim interaksi. Siswa cenderung pasif, hanya mendengarkan tanpa banyak berpartisipasi. Terus yang kedua, memicu kebosanan, di mana jika terlalu lama atau monoton, siswa mudah kehilangan fokus. Terus yang berikutnya, bagaimana strategi dari gurunya agar tidak menimbulkan rasa bosan bagi peserta didik. Yang pertama, gunakan ceramah interaktif, di mana libatkan siswa dengan pertanyaan atau diskusi singkat atau meminta pendapat mereka. Terus yang kedua, gunakan media pendukung, sertakan presentasi visual, video atau alat peraga untuk memperjelas dan mempercantik materi. Terus yang ketiga, ajak siswa aktif berpikir, di mana tugas guru itu ajukan teka-teki atau tantangan kecil selama ceramah untuk melibatkan mereka secara kognitif. Nah, dari yang saya jelaskan teman-teman, kita bisa lihat bahwa metode ceramah itu bisa diterapkan dengan baik jika dikombinasikan dengan pendekatan lain yang bisa melibatkan siswa secara aktif. Kita ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman. Dari penjelasan teman saya tadi, terdapat kekurangan dalam metode ceramah. Kekurangan yang tadi ada minim interaktif. Sedangkan dalam penjelasan lain tadi ada strategi metode ceramah. Kalau tidak salah strategi guru yang interaktif. Nah, maksud dari minim interaktif pada kekurangannya itu apa dalam metode ceramah, dan strategi interaktif dalam metode ceramah itu bagaimana? Dari teman asli tadi, karena minim interaktif maksudnya dari teman-teman, siswa cenderung pasif, hanya mendengarkan tanpa banyak berpartisipasi. Misalnya guru itu hanya terpaku dengan materi tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam proses dalam penerapan metode ceramah. Guru itu hanya mementingkan sih, maksudnya hanya fokus pada materi yang disampaikan tanpa melibatkan atau tanpa melihat bagaimana respon dari siswa, apakah siswa itu terlibat aktif atau hanya mendengarkan materi yang dia sampaikan. Terus dari kekurangan minim interaktif tadi itu, guru itu bisa menerapkan strategi itu yang guru itu menggunakan ceramah interaktif, di mana penggunaan ceramah interaktif itu selain guru memberikan materi, guru juga harus memberikan pertanyaan kepada siswa agar siswa itu agar proses pembelajaran itu bersifat aktif dan tidak hanya guru itu yang fokus pada proses pembelajaran, tapi guru juga itu harus bisa membuat siswa itu terlibat dalam proses pembelajaran. Itu menurut saya. Apakah diskusi itu bukan lain dari melainkan metode dua metode sudah? Kalau kan yang pertama metode ceramah, kalau melakukan diskusi kan itu sebagai metode diskusi. Berarti metode diskusi masukkan dalam metode ceramah.
menjelaskan supaya yang disampaikan itu. Contohnya dalam proses pembelajaran berlangsung, metode ceramah itu yang tadi dia jelas. Metode ceramah itu di mana seorang guru itu menjelaskan berkaitan dengan materi. Seorang guru menjelaskan berkaitan dengan materi. Dalam menjelaskan berkaitan dengan materi, kadang-kadang seorang guru itu melempar pertanyaan. Kira-kira konsentrasi siswa itu di mana? Contohnya begini, dalam proses pembelajaran pembelajaran ini kan berlangsung. Seorang guru ini menjelaskan, melakukan ceramah berkaitan dengan materi-materi yang dijelaskan. Ketika sudah menyelesaikan ceramah atau menjelaskan materi, kadang-kadang seorang guru itu memberikan pertanyaan, kira-kira konsentrasi siswa itu sampai di mana? Itu mungkin yang disampaikan oleh teman Silian tadi. Makanya timbullah sebuah diskusi antara guru dan siswa. Ini merupakan salah satu melatih mengasah konsentrasi peserta didik terhadap apa yang dijelaskan oleh guru. Tidak ada tambahan dari teman-teman. Oke, nah saya bisa tangkap apa yang disampaikan oleh teman kelompok tadi bahwa kita mengetahui bahwa metode ceramah ini memang lebih didominan oleh seorang guru. Maka dikatakan tadi bahwa kelemahannya itu siswa menjadi tidak aktif. Nah, dijelaskan juga terkait dengan strateginya, yaitu menciptakan interaksi antara siswa. Di sini guru tidak hanya berperan sebagai saya yang menyampaikan materi dan mereka tidak boleh menjawab. Di sini artinya strategi yang disampaikan oleh teman kelompok tadi yaitu menciptakan diskusi bersama. Diskusi yang dimaksudkan di sini itu bukan semata-mata itu diskusi dalam sebuah kelompok, guru membentuk kelompok, bukan. Diskusi itu banyak, termasuk dengan cara guru menyampaikan pertanyaan kepada siswa, siswa menjawab. Itulah salah satu yang disebutkan dengan diskusi. Ada umpan balik. Nah, menciptakan diskusi dan menciptakan interaktif antara guru dan siswa yang teman-teman kelompok artikan tadi itu seperti yang kita lakukan dalam metode diskusi, yaitu guru memberikan pertanyaan pemancing untuk mengasah ke pikiran mereka seperti yang disampaikan oleh teman Andi tadi, sejauh mana mereka konsentrasi atau sejauh mana mereka menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Kira-kira itu yang saya bisa tangkap dari penjelasan teman kelompok. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11 dengan pertanyaan, sebagai seorang guru, tindakan apa saja yang dapat dilakukan apabila ada siswa yang sulit memahami pembelajaran, sementara kita sebagai guru sudah menggunakan berbagai metode yang ada. Nah, tentu dalam proses pembelajaran, guru menghadapi siswa yang mengalami kesulitan memahami pembelajaran itu adalah hal yang sangat wajar. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan oleh seorang guru untuk menghadapi masalah itu. Yang pertama itu, guru mengidentifikasikan kesulitan siswa, yaitu apa saja kesulitan siswa dan yang dilakukan oleh guru, yaitu mengidentifikasikan penyebab kesulitan, yaitu apakah kesulitan siswa berasal dari materi yang terlalu sulit, atau masalah pemahaman konsep dasar, atau kendala belajar lainnya. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh siswa itu observasi. Perhatikan perilaku siswa saat pembelajaran, apakah mereka terlihat bosan, bingung, atau mengalami kesulitan fokus. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh siswa yaitu kerjasama dengan orang tua, yaitu beritahu orang tua tentang kesulitan yang dialami oleh siswa dan ajak mereka untuk bekerja sama dalam mencari solusi, dan berikan tugas rumahan yang tidak terlalu membebani siswa
tetapi tetap menantang untuk menguji pemahaman siswa tersebut. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman? Berkumpul. Lanjut ke pertanyaan ini. Pertanyaan dari kelompok 5, apakah pada saat kegiatan magang 2 teman-teman kelompok sudah menggunakan metode yang telah dijelaskan di saya pada mata pelajaran apa yang telah digunakan? Baik, berdasarkan pengalaman magang 2 saya kemarin, saya sudah menerapkan beberapa metode. Contohnya itu metode Persebaya pada mata pelajaran matematika. Jadi materi yang saya bawakan itu tentang perkalian kelas 5. Jadi ada beberapa siswa yang belum tahu perkalian 1 sampai 10. Jadi saya menyuruh beberapa siswa yang sudah tahu perkalian 1 sampai 10 itu untuk menjadi tutor bagi teman-teman yang belum mengetahui perkalian 1 sampai 10. Oke, apakah ada pertanyaan atau sanggahan dari teman? Kami tadi masih lagi konsentrasi. Lanjut pertanyaan. Oke, saya akan menjawab ini pertanyaan dari teman kelompok 1. Apakah metode ceramah sudah efektif dalam proses pembelajaran? Dengan realitanya di lapangan, sering kali peserta didik merasa bosan dan jenuh saat dulu terlalu banyak menjelaskan materi. Metode ceramah. Saya menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Apakah metode ceramah sudah efektif dalam proses pembelajaran? Kalau menurut saya sudah efektif. Tapi di sini banyak ada kelebihannya dan ada juga kekurangannya. Dan bagaimana cara kita untuk menangani kelemahan itu sehingga terciptanya suasana pembelajaran yang efektif. Kalau keunggulannya dari metode ceramah itu, yang pertama itu penyampaian informasi. Guru dapat menyampaikan materi secara langsung pada seluruh siswa dalam waktu yang singkat. Contohnya dalam metode ceramah ini, seorang guru itu mampu menjelaskan berkaitan materi yang menarik agar pusat perhatian siswa itu benar-benar terarah dalam proses pembelajaran berlangsung di kelas. Dan ketika dalam menjelaskan berkaitan dengan materi yang dijelaskan, seorang guru tidak bertele-tele untuk menjelaskan panjang lebar. Maksudnya ambil tiang inti saja, karena dominasi di siswa itu banyak yang jenuh, apalagi siswa-siswa SD. Terus yang kedua itu kelemahan. Ada juga kelemahan dari metode ceramah. Minimnya interaksi dari siswa itu cenderung pasif karena terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu membosankan. Durasi ceramah yang terlalu panjang membuat siswa itu kehilangan fokus. Apalagi sudah jam-jam terakhir dalam proses pembelajaran. Siswa identik dengan siswa itu cepat makan. Kalau sudah jam 12 ke atas, konsentrasi siswa itu tidak terarah dalam proses pembelajaran berlangsung. Saya rasa hal ini juga memiliki solusi yang tepat yang dilakukan yang perlu diterapkan oleh guru. Yang pertama itu menggunakan media pembelajaran yang menarik. Contohnya itu gunakan alat bantu seperti presentasi, PowerPoint, video, edukasi atau gambar untuk membuat materi itu lebih visual dan menarik. Contohnya dalam pembelajaran itu seorang guru itu bisa menampilkan di LCD menayangkan video berkaitan dengan materi-materi yang ada agar pusat perhatian siswa itu terarah. Dan kalau dalam proses pembelajaran dalam jam-jam akhir itu, saya rasa metode ceramah ini bisa juga tuh secara efektif. Tapi bagaimana cara guru itu supaya siswa itu tidak merasa bosan. Terus yang berikutnya melibatkan siswa itu secara aktif. Ini merupakan salah satu bagaimana memusat perhatian mereka seorang guru memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mampu menyampaikan ide atau gagasan yang mereka miliki sehingga mereka itu adanya perhatian dalam proses pembelajaran. Ini merupakan salah satu cara yang efektif dalam metode ceramah. Jangan monoton
guru untuk memberi kebebasan menyampaikan materi, tetapi seorang guru juga mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide atau gagasan yang perlu disampaikan oleh mereka. Yang berikut itu memberikan waktu istirahat atau berhenti. Nah, ini cara-cara maksudnya ketika kita nanti sudah menerapkan, sudah ada di pendidikan, sudah mengajar, sudah menjadi seorang peserta didik, kita mampu dalam proses pembelajaran kita memberikan siswa itu istirahat sejenak, atau kita memberikan diskusi begitu atau biar supaya mereka itu tidak jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran berlangsung. Oke, apakah ada pertanyaan dari kelompok atau teman-teman? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Bagaimana cara menerapkan metode diam dengan efektif di kelas rendah seperti kelas 1, 2, dan 3 dan kelas tinggi 4, 5, dan 6, dan sertakan salah satu contohnya. Baik, penerapan metode diam di kelas rendah itu berarti begini, itu mungkin yang pertama itu gunakan waktu diam sebentar, cukup 1-2 menit. Terus guru itu perlu menjelaskan tujuannya, seperti guru itu menjelaskan atau memberikan kalimat ketika diam untuk memikirkan cerita tadi. Sebelum guru itu memberikan tujuan kenapa siswa itu diberi kesempatan atau gunakan waktu itu 1-2 menit itu untuk diam, karena mungkin sebelum guru itu menjelaskannya, guru itu memberikan cerita atau memberikan cerita seperti dongeng atau dongeng di mana itu bisa guru itu bisa memberikan pertanyaan seperti dari cerita yang bapak atau ibu berikan tadi, pikirkan salah satu tokoh favorit yang tokoh yang kalian suka dalam cerita yang bapak atau ibu berikan tadi, dan mengapa kalian menyukai tokoh tersebut. Terus yang berikutnya, gabungkan dengan gerakan sebelum atau sesudah waktu diam agar anak-anak tetap semangat. Terus penerapan metode diam di kelas tinggi 4, 5, dan 6. Seperti yang kita tahu itu tingkat mungkin di kelas tinggi itu tingkat fokus pada siswa itu agak tinggi, di mana penerapan metode diam itu bisa digunakan dengan yang pertama, waktu diam bisa lebih lama sekitar 3-5 menit. Terus yang kedua, fokus pada kegiatan berpikir, misalnya merenungkan jawaban atau merencanakan sesuatu. Yang terakhir, siswa boleh menuliskan ide jika lebih nyaman. Contohnya, guru bisa memberikan soal matematika dan guru berkata, sekarang kita akan diam selama 3-5 menit. Gunakan waktu itu untuk memikirkan cara menyelesaikan soal itu. Tidak boleh bicara dulu. Ini bisa membuat siswa itu bisa diam dan berpikir bagaimana cara menyelesaikan soal matematika yang diberikan oleh guru. Tidak ada pertanyaan dari kelompok atau dari teman-teman. Oke, lanjut pertanyaan. Baik, pertanyaan dari kelompok 10. Sebagai calon guru, bagaimana cara kalian mengembangkan dan menerapkan metode simulasi di kelas rendah dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif dengan perkembangan zaman?
Karena seperti yang kita ketahui bahwa di kelas rendah belum bisa membuat simulasi. Nah, simulasi di kelas rendah tidak harus selalu melibatkan peran-peran yang rumit atau alat peraga yang canggih. Simulasi sederhana pun bisa sangat efektif dalam membantu anak-anak memahami konsep dan meningkatkan keterampilan bahasa mereka. Contohnya, anak-anak bisa berpura-pura menjadi penjual dan pembeli di sebuah toko atau menjadi tokoh dalam cerita yang sedang mereka bacakan. Nah, langkah yang diterapkan dalam metode simulasi ini yaitu yang dilakukan oleh guru yaitu pilih topik yang relevan, yaitu sesuaikan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pilih topik yang dekat dengan pengalaman anak-anak seperti pergi ke pasar, bermain di taman, dan merayakan ulang tahun. Yang kedua, pastikan simulasi yang guru pilih yaitu relevan dengan materi bahasa Indonesia yang sedang diajarkan seperti kosakata, kalimat, atau bercerita. Ada pertanyaan dari teman-teman? Pertanyaan dari kelompok 8, bagaimana cara kelompok untuk meminimalisir penggunaan setiap metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar? Jadi, cara kami untuk meminimalisir setiap metode tersebut, yang pertama itu metode ceramah. Jadi, ketika kami menjadi seorang guru, jadi kami jangan terlalu sering untuk menjelaskan sebuah materi tersebut. Setelah ceramah singkat, ajak siswa untuk berdiskusi atau praktik seperti membuat pantun atau puisi. Selain itu, gunakan metode visual seperti gambar atau video untuk mendukung penjelasan agar siswa mudah memahami. Yang kedua itu metode diam. Jadi, hindari meminta siswa diam terlalu lama. Sebaiknya gantinya beri waktu refleksi singkat dan lanjutkan dengan kegiatan interaktif seperti berdiskusi dalam kelompok atau tanya jawab atau ini Saya akan melanjutkan jawaban dari Mbak. Punya metode pembelajaran salah satu cara terbaik untuk penggunaan metode adalah dengan mengombinasi berbagai metode agar pembelajaran itu lebih bervariasi dan lebih menarik. Yang pertama itu gunakan ceramah singkat sebagai pengantar. Di sini seorang guru itu mampu menjelaskan atau kata pengantar berkaitan dengan materi itu yang secara singkat dan mampu menarik perhatian siswa agar perhatian siswa itu terarah dalam penjelasan apa yang dijelaskan oleh seorang guru. Yang kedua itu lanjutkan dengan diskusi kelompok kecil untuk eksplorasi lebih dalam lagi, membentuk mereka dalam beberapa kelompok dan memberikan beberapa soal untuk melatih mereka mengerjakan berdiskusi bersama dan melatih setiap individu itu mengerjakan beberapa soal dalam kelompok. Kemudian mereka akan mempresentasikan bersama di depan kelas. Ini merupakan salah satu cara untuk melatih mereka untuk mengasah kemampuan mereka berkaitan dengan memikirkan berkaitan dengan kemampuan mereka berkaitan dengan materi. Yang berikutnya akhiri dengan latihan mandiri atau proyek kreatif. Contohnya sebelum mengakhiri dalam proses pembelajaran itu seorang pendidik memberikan latihan soal sebelum mereka istirahat atau sebelum mereka meninggalkan lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Ini salah satu cara untuk melatih mereka jadi konsentrasi mereka dalam mengikuti proses pembelajaran itu sampai di mana dengan memberikan soal-soal atau latihan agar mereka itu mampu mengerjakan dan seorang guru mampu mengetahui kira-kira konsentrasi peserta yang ini sampai di mana. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari teman-teman? Tidak ada. Baik, terima kasih pada
sehingga suatu proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar atau dengan baik dengan menggunakan metode-metode yang kita gunakan.